Perkenalkan, nama saya Kriston Friodin Malafu, biasa dipanggil Iton. Saya mahasiswa dari kampus Institut Teknologi Albert Funai Kupang, Prodi Informatika semester 3. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 3 mata kuliah Ekonomi Teknik dengan dosen pengampu Pak Desemri C. Nope SIMSI. Bagian pertama yaitu ekonomi teknik. Prinsip-prinsip ekonomi teknik diaplikasikan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan seperti dalam proyek konstruksi, perencanaan kapasitas produksi, manajemen biaya, dan investasi modal. Misalnya dalam proyek konstruksi, analisis biaya manfaat digunakan untuk mengevaluasi berbagai alternatif desain dan teknologi yang paling efisien secara ekonomi. Yang berikut biaya produksi. Biaya produksi terdiri atas dua bagian, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit yaitu pengeluaran nyata dari kas perusahaan untuk menyewa jasa-jasa faktor produksi yang dibutuhkan dalam berproduksi. Contohnya biaya tenaga kerja, sewa gedung, dan lain-lain. Sedangkan biaya implisit yaitu biaya yang tidak terlihat. Biaya implisit dikeluarkan langsung dari kas perusahaan. Biaya implisit diperhitungkan dari faktor-faktor produksi yang dimiliki sendiri oleh perusahaan. Contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Yang berikut nilai waktu dari uang. Nilai waktu dari uang berhubungan dengan tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan aliran kas. Contohnya ada beberapa, yaitu yang pertama tabungan, yang kedua pinjaman bank, yang ketiga asuransi penilaian proyek. Nilai waktu dari uang terbagi dalam dua bagian. Yang pertama bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga sederhana adalah bunga yang dibiayakan atau dikenakan hanya pada pinjaman atau tabungan dan investasi pokoknya saja. Yang kedua itu bunga majemuk. Bunga majemuk menunjukkan bahwa bunga yang dibayarkan atau dihasilkan dari pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala. Yang berikut metode ekonomi teknik. Metode ekonomi teknik berlandaskan pada beberapa prinsip utama yang membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai alternatif teknis dan finansial. Prinsip-prinsip metode ekonomi teknik: yang pertama prinsip nilai waktu dari uang, yang kedua prinsip biaya dan manfaat, yang ketiga prinsip margin keuntungan, yang keempat prinsip analisis risiko dan ketidakpastian, yang kelima prinsip kelayanan ekonomi, yang keenam prinsip perbandingan alternatif. Yang berikut biaya pengembalian modal. Biaya pengembalian modal atau sering disebut cost of capital adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau investor untuk memperoleh dana yang digunakan dalam investasi. Biaya ini mencerminkan tingkat pengembalian minimum yang diharapkan oleh investor atau kreditur agar mereka mau menanamkan modalnya dalam suatu proyek atau perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya pengembalian modal ada beberapa faktor, yaitu struktur modal perusahaan, tingkat suku bunga, tingkat risiko perusahaan, tingkat pengembalian pasar, tingkat pajak, inflasi, kinerja perusahaan, likuiditas pasar modal, faktor eksternal. Yang berikut tingkat pengembalian minimum, metode nilai masa depan, dan perbandingan alternatif. Menentukan tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan. Tingkat pengembalian minimum dalam metode nilai masa depan atau future value of method adalah tingkat pengembalian terendah yang diperlukan untuk mencapai tujuan keuntungan tertentu. Dalam
adalah menentukan tingkat pengembalian minimum. Investor harus mempertimbangkan yang pertama biaya modal dan yang berikut itu pengembalian tujuan keuangan. Yang berikut adalah metode nilai pengembalian internal dan eksternal. Perbandingan IRR dan ERR. Perbandingan yang pertama itu dari asumsi reinvestasinya. Itu IR mengasumsikan bahwa arus kas yang dihasilkan oleh proyek akan diinvestasikan kembali dengan tingkat pengembalian yang sama dengan IRR itu sendiri. Sementara ERR menggunakan tingkat bunga yang lebih realistis untuk reinvestasi. Perbandingan yang kedua itu dari kesesuaian dengan proyek. IRR lebih mudah digunakan karena secara langsung menunjukkan tingkat pengembalian internal proyek tanpa perlu mengkhawatirkan tingkat bunga eksternal. Sementara ERR dianggap lebih tepat untuk proyek dengan durasi panjang atau ketika tingkat bunga reinvestasi eksternal berbeda signifikan dari tingkat pengembalian proyek. Yang berikut evaluasi investasi. Pengertian dari investasi itu adalah penempatan dan pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Evaluasi investasi melibatkan perbandingan antara biaya awal investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. Yang berikut depresiasi dan pajak. Depresiasi dan pajak adalah metode akuntansi yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset berwujud atau aset tetap suatu perusahaan dengan memetakan penurunan nilai suatu aset dari waktu ke waktu. Hubungan antara perhitungan depresiasi dan pajak. Dasar perhitungan pajak adalah jumlah harga jual, penggantian nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Yang berikut ekonomi teknik dan proses perencanaan. Definisi ekonomi teknik. Ekonomi teknik itu adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada pengungkapan dan perhitungan nilai-nilai ekonomis yang terkadang dalam suatu rencana kegiatan teknik atau engineering. Definisi perencanaan. Perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan penentuan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahapan proses perencanaan yang pertama menetapkan target dan tujuan. Yang kedua merumuskan keadaan saat ini. Yang ketiga mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir mengungkapkan rencana rangkaian kegiatan.